Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini saya mau sedikit bercerita tentang motor Mio M3 yang katanya punya segudang masalah. Untuk lebih jelasnya, tonton terus videonya sampai akhir. Sebelum kita cek kondisi Mio M3 ini satu persatu, saya mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya buat seseorang yang sudah memberikan motor Mio M3 ini kepada saya secara cuma-cuma. Apapun kondisinya dan bagaimanapun bentuknya, saya ucapkan terima kasih banyak buat kebaikannya. Sebenarnya buat saya pribadi, ini bukan kali pertama saya dikasih motor secara cuma-cuma oleh seseorang. Dan terakhir dikasih motor itu pada awal tahun 2024. Awal tahun 2024 saya dikasih motor Jupiter Jet Burhan oleh seseorang secara cuma-cuma. Tetapi kondisi motor pada saat itu kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Satu-satunya hal yang menjadi nilai plusnya adalah motor itu secara surat menyurat lengkap. Cuma memang mati pajak. Dan setelah saya restorasi ulang ke kondisi standarnya, belum sempat dipakai buat full harian, si Jupiter Jet Burhan ini sudah ditawar oleh seseorang. Dan karena harganya cocok, jadi ya terjualah si Jupiter Jet Burhan ini. Nah, kasus yang terbaru di awal tahun 2025 ini, saya dikasih motor Mio M3. Soal surat menyurat, motor ini lengkap. Cuma memang mati pajaknya sudah lama. Tetapi buat saya pribadi tidak masalah motornya mati pajak. Setidaknya kalau surat menyuratnya lengkap, kedepannya bakal lebih mudah motor ini mau diapakan. Kecuali kalau surat menyurat tidak lengkap, itu bakal susah buat kedepannya mau bagaimana. Karena seiring waktu bisa ditangkap oleh pihak berwenang dikira penadah motor curian. Nah, ini yang bahaya. Sehingga bagi saya pribadi, surat menyurat pada sebuah kendaraan itu adalah hal yang sangat penting, walaupun kondisinya mati pajak. Sebenarnya, motor ini sudah dari Januari 2025 ada di rumah saya. Tetapi baru sempat bikin videonya ya sekarang ini. Karena memang fokusnya bukan sekedar otomotif. Dan perlu digarisbawahi, kalau yang bakal saya sorot adalah bagian atau poin-poin yang penting-penting aja. Karena kalau bicara soal keseluruhan tentang kondisi motor ini, bakal nggak ada habisnya. Karena kondisi di semua sisi motor ini sangat-sangat memprihatinkan. Jadi saya akan ambil bagian yang penting-penting aja. Jadi langsung aja kita cek kondisi motor ini dimulai dari bagian depan. Di bagian depan tidak ada seling buat speedometer. Artinya indikator bagian kecepatan dan bagian kilometernya tidak aktif. Yang mungkin buat beberapa orang bagian ini tidak penting. Tapi buat saya pribadi, indikator kilometer itu sangat penting. Kenapa? Karena indikator kilometer itu bisa dijadikan patokan ketika ingin ganti oli. Jadi pergantian olinya bisa lebih real sesuai dengan penggunaan motor. Terus terlihat juga piringan cakram kondisinya sudah aus dan tutup baut nepelnya tidak ada. Artinya untuk sebuah pengereman yang itu untuk keselamatan, kondisi yang seperti ini adalah kondisi pengereman yang tidak sehat. Mungkin banyak orang yang menyepelekan hal-hal semacam ini. Padahal pengereman itu fungsinya sangat penting. Jadi buat siapapun yang punya kendaraan apapun, sebisa mungkin bagian pengereman harus dirawat juga dengan baik. Jangan sampai kondisinya seperti motor ini. Terus geser ke bagian kickstarter atau bagian engkol. Di sini kondisi kickstarternya sudah oblak, pernya juga sudah lemah. Jadi ketika lewat jalan jelek, pasti area ini bakal berisik karena kickstarter bisa bergerak naik turun tak terkendali yang disebabkan oleh per engkolnya sudah lemah sehingga cukup membuat tidak nyaman ketika lewat jalan jelek.
Selain itu, kondisi box filternya juga sudah sangat memprihatinkan. Yang teman-teman bisa lihat sendiri kalau box filternya sudah tidak menempel pada tempatnya dengan baik. Hal ini dikarenakan dudukan baut box filternya sudah patah atau sudah hilang. Dan sebagai penggantinya, box filter ditali menggunakan kawat. Nah, kondisi seperti ini sangat tidak baik untuk sebuah box filter. Karena box filter masih bisa bergerak ke sana ke sini yang menyebabkan debu atau kotoran bisa masuk. Selain itu, penggunaan tali kawat seperti ini sangat mengganggu secara estetik atau kurang menarik secara tampilan. Dan kondisi seperti ini bisa bikin suara motor berisik ketika lewat jalan jelek. Dan parahnya, box filter bisa lepas di tengah jalan kalau tidak segera diperbaiki. Terus terlihat juga kalau lubang hawa Girasio tertutup oleh kotoran. Harusnya di bagian ini ada selang hawa yang terhubung ke box filter. Tetapi karena selangnya lepas dan si pemilik motor sebelumnya tidak memperdulikan hal-hal seperti ini, jadinya ya lubang hawa Girasio tertutup kotoran. Selain itu, rem belakang kondisinya sudah tidak sehat. Di mana hal ini bisa dilihat kalau tanda panah dari rem belakang ini sudah mengarah ke bawah. Artinya kampas rem belakang kondisinya sudah hampir habis atau bahkan kampas remnya sudah habis sama sekali. Untuk kondisi pengereman motor ini, baik rem depan maupun rem belakang, kondisinya menurut saya sangat tidak terawat, sangat buruk dan sangat membahayakan. Terus untuk bodi motor kondisinya tidak terawat. Yang bisa dilihat kalau nggak cuma warna bodi aja yang sudah kusam, tetapi ada bagian bodi motor yang sudah patah atau tidak presisi. Kaca speedometer juga pecah, sarung jok ada yang bolong, terus buka jok motor pakai tali. Artinya secara tampilan menunjukkan kalau motor ini kurang terawat dan secara fungsional juga kurang dirawat yang bisa dilihat dari cara buka jok motornya pakai tali, bukan melalui kontak motor. Artinya kontak untuk buka jok sudah tidak berfungsi. Sehingga secara tampilan menegaskan kalau motor ini terindikasi kurang perawatan. Sekarang saya mau coba cek isi tangki BBM-nya. Terlihat isi tangki BBM berwarna biru. Yang mudah-mudahan si biru ini adalah oplosan dari sirup marjan. Jadi biar saya tidak dehidrasi ketika melihat kondisi motor yang sangat menyedihkan ini. Oh ya, konstir motor ini juga kondisinya sudah tidak sehat. Terus lampu, klakson, dan juga tombol seinnya juga tidak berfungsi. Jadi kondisinya sudah cukup menggambarkan kalau motor ini benar-benar tidak dirawat dengan baik. Sekarang saya mau coba hidupkan mesinnya. Untuk suara mesinnya masih cukup lumayan, nggak buruk-buruk banget. Ya, walaupun motor ini terindikasi ngebul. Yang bisa dicek pada ujung knalpotnya ada bekas oli hitam. Tetapi untuk ukuran motor yang kurang dirawat, suara mesinnya terdengar nggak begitu terlalu kasar. Tetapi ini nanti bakal saya cek secara keseluruhan untuk memastikan kondisi motor ini seperti apa. Jadi nggak cuma bagian luar, tetapi bagian dalam mesin juga bakal saya cek. Terus saya kondisikan sampai motor ini layak untuk digunakan. Bagi saya, tampilan itu nomor sekian. Buat zaman sekarang, yang paling utama itu adalah sasis, mesin, CVT, baru bergeser ke bagian lain. Karena menurut saya, percuma aja motor menarik secara tampilan, tetapi ketika dikendarai malah mogok di tengah jalan. Kan repot. Mending secara tampilan biasa-biasa aja atau standar-standar aja, tetapi kondisi motor sehat, gak rewel, nyaman, aman, yang ketika dipakai buat harian ayo, buat jalan jauh libas, buat ngunjal galon berangkat.
Tetapi kalau memang nggak bisa atau nggak sempat buat merawat tampilan, setidaknya bagian mesin dirawat dengan baik. Yang minimal rutin ganti oli misalnya. Sehingga komponen mesin tetap terjaga dengan baik meskipun secara tampilan tidak menarik. Jadi nanti untuk motor ini bakal saya cek satu persatu secara keseluruhan dan akan saya kondisikan juga supaya motor ini layak untuk pemakaian random. Karena pada dasarnya motor Mio M3 ini adalah salah satu motor yang sangat layak buat harian. Tenaganya oke, bahan bakar irit untuk kapasitas mesin 125 cc, dan ringkas perawatan karena minim fitur. Yang menurut saya Mio M3 masih sangat layak untuk harian asalkan dirawat dengan baik dan tidak memikirkan untuk dijual lagi. Karena pada dasarnya kendaraan apapun asalkan dirawat dengan baik pasti bakal aman, bakal nyaman, nggak rewel, dan bisa dipakai hingga jangka waktu yang panjang. Tetapi kalau tidak dirawat ya begini, dijual lagi harganya murah, dibuang kok sayang, akhirnya ya dikasihin orang. Dan saya siap menampung kendaraan apapun dengan kondisi apapun. Sekali lagi, terima kasih banyak buat seseorang yang sudah memberikan motor ini buat saya secara cuma-cuma. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam segala hal dan diberikan kelancaran rezeki yang tidak ada batasnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dulu video dari saya. Maaf kalau ada kata atau ucapan yang mungkin kurang berkenan. Kolom komentar selalu terbuka untuk siapapun yang mau berkomentar apapun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.